gitu ya. Pokoknya nggak nyangka sama sekali. Ya, ternyata pelajaran yang didapatkan yang pertama memiliki tekad yang kuat, niat yang lurus. Yang keduanya, terus kemudian yang ketiganya niat disertai dengan komitmen. Jadi harus ada komitmen. Yang keempat, pantaskan diri kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita layak menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, maka sampaikanlah nikmat tersebut. Tahadus bi nikmah berawal dari obrolan kecil, obrolan ringan yang biasanya kita lakukan dan Al-Fakir ikuti kajian kecil ya, pengajian kecil sekitar 5 orang termasuk guru Al-Fakir di sana. Di sela-sela pengajian biasanya diselingi dengan adanya obrolan-obrolan santai ya sambil sarapan, baik itu di awal sebelum mengaji atau setelah ngaji. Nah, pada saat obrolan santai itu ya, guru Al-Fakir memberikan motivasi dan mengajak Al-Fakir untuk umroh. Ya, pada waktu itu Al-Fakir ya belum yakin gitu ya. Gimana nggak yakin? Ya, maksudnya nggak yakin untuk bisa berangkat ya dengan berbagai macam motivasi yang diberikan oleh guru Al-Fakir tadi. Karena melihat secara johir. Ya, melihat secara johir pada waktu itu kalau nggak salah gaji Al-Fakir 500.000 ya. 500.000 sementara tanggungan ada istri, kemudian ada anak-anak ya, pokoknya kalau hitung-hitungan nggak masuk deh ya. Sedangkan biaya umroh itu minimal 20 juta ya, 20 juta sampai 30 jutaan bahkan ya. Ya lumayan lah. Jadi rasanya berat lah gitu untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ya. Namun motivasi demi motivasi terus diberikan ya. Beliau sampaikan beberapa hal yang membuat kita benar-benar termotivasi ya. Misalkan ya, beliau sampaikan dengan umroh, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam salah satu hadisnya menyampaikan bahwa umroh akan menghapus dosa. Ya, beliau sampaikan dari satu umroh ke umroh yang lain itu adalah kifarat, penghapus dosa. Ditambah umroh akan menghilangkan kepakiran. Ya, jadi barang siapa yang berangkat umroh maka Allah akan ganti ya semua biaya, bahkan diganti 2 kali lipatnya. Ya, belum lagi beliau memotivasi ya, yang saat ini kita sholat menghadap kiblat namun tidak melihat secara langsung Ka'bah, tapi dengan melaksanakan umroh kita langsung melihat Ka'bah ya, Ka'bah yang dengan penuh keagungan di sana yang Allah muliakan. Kemudian di sekitaran Ka'bah ya di Masjidil Haram itu banyak tempat-tempat mustajabah ya, kita bisa berdoa di sana, dan doa di sana tidak melihat waktu, kapanpun Allah akan kabulkan karena di sana tempat mustajabah. Ya, kalau di kita di sini ada waktu-waktu mustajabah ya, misalkan di sepertiga malam gitu ya, dan waktu-waktu yang lainnya. Kalau di sana sepanjang waktu 24 jam kita mau berdoa kapanpun di tempat tersebut, maka Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ya, kenapa? Karena di sana tempat mustajabah. Dikatakan di sana ada multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Sekitar 1 meter di sana tempat bermustajabah untuk berdoa. Kemudian ada juga Hijr Ismail, di atasnya ada talang emas. Tepat di atas talang emas kita nempel ke Ka'bah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai hajat kita. Kemudian juga ada Rukun Yamani, yang biasanya orang banyak meminta perkara dunia di sana, dan disunahkan untuk berdoa antara Rukun Yamani dengan Rukun Hajar Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Ya. Di sana ada malaikat yang langsung menurunkan ke arsy-Nya Allah, maka doa di sana
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bukit Sofa, ada bukit Marwah. Juga di sana tempat mustajabah. Dan berbagai macam lagi motivasi, termasuk juga kita bisa napak tilas ya perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sana. Jadi motivasi yang disampaikan luar biasa gitu ya. Beliau katakan ya, setiap muslim pasti memiliki niat untuk melaksanakan ke sana. Karena itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watimul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah, laksanakan haji, umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tata cara pelaksanaannya mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudh anni manasikakum. Ya, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semakin termotivasi, ya beliau sampaikan, ayo segera. Ya. Tepatnya pada tahun 2014 akhir pada waktu itu kalau nggak salah. Ya, beliau kemudian mengajak kita untuk umroh bareng. Ya. Terus beliau katakan uang yang ada silakan keluarkan. Ya, Al-Fakir cukup tersenyum. Uang dari mana? Uang apa yang akan dikeluarkan begitu ya? Ternyata luar biasa. Ya, berapapun kata beliau, berapapun. Ya. Jadi pada waktu itu nggak ada travel kan yang nyicil berapa akhirnya difasilitasi sama beliau untuk nabung ya. Di akhir 2014 mulai, kemudian persiapan sekitar 5 bulan ke depan ya, bulan April 2015 rencana untuk berangkatnya. Nah, dikatakan itu niat disertai dengan komitmen. Niat disertai dengan komitmen. Jadi harus ada komitmen dari kita. Nah, salah satu komitmennya tadi, punya uang berapa aja udah silakan keluarkan. Gitu. Masukkan ke travel. Ya, kalau nggak ada travel yang menerimanya, udah dengan cara nabung atau gimana gitu ya. Nah, pada waktu itu mulai nyicil. Kan? Ya, mulai nyicil tapi itu nggak nambah-nambah. Ya, kebayang aja gaji 500.000, tanggungan anak istri untuk sekolah, untuk makan sehari-hari dan sebagainya. Ya, nggak kebayang lah pokoknya, nggak kebayang. Akhirnya kira-kira nih Al-Fakir bisa berangkat apa enggak nih ya gitu sampai ya tadi ya bahkan diantaranya ya Al-Fakir sakit ya, nggak tahu kepikiran atau apa itu sakit, kemudian dirawat di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit di RSUD Liliang pada waktu itu ya. Uang nggak nambah-nambah tuh. Jadi untuk haji tadi yang dikeluarkan, untuk umroh dikeluarkan tadi gak nambah-nambah. Dia katakan ayo komitmennya ditambah lagi dengan cara apa? Buat paspor. Ya, pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pantas untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dia kata-kata gitu. Ya, buat paspor. Ya, buat paspor. Ya. Nah, di akhir itu kejutan-kejutan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk ketika Al-Fakir sakit. Ya, dirawat di rumah sakit itu tiba-tiba ada yang jenguk, terus kemudian ngasih amplop. Ya, amplopnya tebal sekali, luar biasa, amplopnya tebal. Ya, pas begitu dibuka, masya Allah, uang yang jumlahnya luar biasa banyak. Ya, kemudian yang sakit juga jadi langsung sembuh. Ya, keluar rumah sakit, ya habis itu sekitar 300.000-an lah habis kalau nggak salah biaya rumah sakit itu. Ya, cukup murah. Uang tadi langsung dimasukkan ya untuk pemberangkatan biaya umroh, dan alhamdulillah ya bulan April 2015 ya bisa berangkat umroh gitu ya. Pokoknya nggak nyangka sama sekali ya. Ternyata pelajaran yang didapatkan yang pertama, memiliki tekad yang kuat, niat yang lurus. Yang keduanya, terus kemudian yang ketiganya niat disertai dengan komitmen. Jadi harus ada komitmen. Yang keempat, pantaskan diri kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita layak menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 4 modal itu yang bisa semua orang insyaallah ya untuk berangkat umroh. Ya, tanpa melihat keterbatasannya insyaallah, karena Allah akan mencukupi itu. Nah, pada saat itulah keyakinan Al-Fakir semakin kuat ya untuk terus ingin bisa berangkat lagi gitu ya.
Ya, bahkan sebelum keberangkatan itu kan Al-Fakir meminta doanya ya kepada teman-teman di FB dan sebagainya gitu ya, di medsos lah. Termasuk di situ Al-Fakir buat ya pakai print-printan gitu ya. Kemudian ada gambar Mekah, ada gambar Ka'bah, ada gambar Masjidil Haram, ada gambar Masjid Nabawi. Kemudian di situ Al-Fakir tulisin ya, dan alhamdulillah teman-teman di FB itu mengaminkan gitu ya. Mengaminkan dan ternyata terkabul, alhamdulillah gitu. Namun keinginan untuk bisa berangkat sekeluarga gitu ya belum terwujud ya. Allah memberikan amanahnya kepada Al-Fakir sendirian. Dan di sana ya Al-Fakir buktikan bahwa tempat-tempat mustajabah kita berdoa di sana benar-benar diijabah. Dan alhamdulillah ya luar biasa, subhanallah. Ini ketika kembali lagi semua biaya yang dikeluarkan itu Allah ganti ya, Allah ganti dengan berkali lipat ya, dengan berkali lipat ya, sehingga kemudian ya termasuk ya Al-Fakir berdoa di Hijir Ismail. Al-Fakir bayangkan ya kedua orang tua ya, karena memang rencana awal ingin ngajak kedua orang tua ya. Al-Fakir bayangkan kedua orang tua di sana ya. Kemudian termasuk juga membayangkan orang-orang yang akan diajak ya, termasuk istri ya dan sebagainya ya. Kemudian berdoa di sana ya. Pada akhirnya kemudian keinginan tadi ya, keyakinan tadi, pengalaman tadi menjadi dorongan ya, motivasi tersendiri kepada Al-Fakir untuk senantiasa ingin bisa berangkat ya melaksanakan ibadah umroh. Singkat cerita, 2000 biasa setiap kita ngobrol ya di pengajian gitu, nggak lepas tuh dari motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Guru Al-Fakir ya. Syukuran jazakumullah ya, semoga pahala mengalir untuk beliau ya. Salam takjim untuk Guru Al-Fakir ya. Terus kemudian 2017 ya buat rencana kembali tuh, buat rencana nabung barang-barang, dan beliau memfasilitasi ya. Nabung, ada yang nabung 50.000, ada yang nabung berapa aja gitu ya. Nah pada waktu itu Al-Fakir komitmen tuh kepengen ngajak orang tua ya, ibu ya. Kalau bapak sama ibu sudah haji dan bapak meninggal di sana pada tahun 2016 ya, jadi dorongan sekalian untuk bisa ziarah ke sana gitu ya. Kemudian disertakan juga ibu. Nah akhirnya komitmen untuk bisa mengajak ibu juga, mengajak ibu mertua ya, mulai nabung gitu ya. Nah dibukalah buku tabungan, uang yang masuk. Nah inilah yang Al-Fakir sampaikan ya, umroh biaya berangkat, biaya umroh 100.000 rupiah gitu ya. Jadi gini ceritanya ya, pada saat dibuka tabungan itu tahun 2017 kita ya dalam obrolan santai, kemudian dibuka tabungan tadi, beliau yang memfasilitasi ya, Guru Al-Fakir tadi ya, dibuatlah tabungan kayak pakai buku tabungan kayak anak-anak SD gitu ya. Akhirnya kebetulan Al-Fakir ada sisa lah ya 400.000 ya. Sisa 400.000 itu Al-Fakir keluarkan tuh, ditulis di sana di komitmen, berangkat berapa, bertujuh gitu ya, berangkat bertujuh ya. Terus gitu ya sampai tahun 2018 saya nggak nambah-nambah, itu 400.000 aja. Akhirnya kan gagal berangkat pada tahun 2018 nya ya. Sementara teman-teman Al-Fakir yang nabung barengan itu bisa berangkat, Al-Fakir nggak bisa berangkat. Akhirnya apa, diingatkan kembali, ayo coba lihat, luruskan niat, kuatkan tekadnya, dan pantaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan seperti itu. Akhirnya coba kita ikutin lagi dalam hati, saya udah berpengalaman dulu, kenapa sekarang nggak bisa? Ada satu yang kurang, yaitu niatnya. Oke, niatnya kita akan luruskan kembali, keyakinannya kita perkuat kembali, komitmennya kita perkuat kembali ya. Akhirnya 2018 sudah mulai ya, ada nambah sedikit, tapi memang jauh dari harapan gitu ya, dari harapan ya untuk bisa berangkat bertujuh ya. Dikali aja berapa juta, jadi berapa ratus juta gitu kan, udah bisa berangkat bertujuh itu. Namun subhanallah ya, Allah memberikan kejutan-kejutan itu luar biasa di akhir ya, menjelang detik-detik keberangkatan
Ya, Masya Allah. Walaupun dari komitmen yang bertujuh itu Al-Fakir bisa berangkat berempat. Ya, Al-Fakir terus kemudian ibu mertua dan istri, ya bisa berangkat berempat. Ya, andainya nabung awalnya 700.000 mungkin gitu ya bisa berangkat bertujuh. Ini awalnya nabung 400.000 bisa berangkat berempat. Jadi satu orangnya bekalnya 100.000 rupiah. Gitu. Kuncinya adalah yang kedua ini kuncinya kita tambah. Selain yang pertama niat, kemudian keyakinan yang kuat, ya komitmen dan memantaskan diri, memintai doa orang-orang yang akan kita ajak, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai, termasuk terutama adalah orang tua kita. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada orang tua kita, dan terutama ibu. Bahagiakan ibu, kita ajak ibu untuk umroh, kita minta doanya ibu, ya. Ibu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita, ya, memberikan rezeki kepada kita untuk bisa berangkat umroh. Nah, rasanya ini semua adalah ya doa orang tua hingga di detik-detik akhir. Ya alhamdulillah ada yang ngasih pekerjaan, ada yang ngasih proyek gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba uang terkumpul, akhirnya bisalah lunas. Ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di akhir 2 minggu sebelum keberangkatan ada pengumuman kenaikan visa. Ya, kenaikan visa dari kedutaan Arab Saudi yang satu orangnya 2 juta. Kalau 4 orang berarti 8 juta. Dalam waktu 2 minggu bagi Al-Fakir mengumpulkan uang 8 juta itu Masya Allah. Ya. Entah kemana nyarinya gitu. Nah, kembali lagi dengan komitmen, ya. Paspor-paspor yang terkumpul itu, saya kan sudah buat paspor ya. Kembali lagi datang kepada Allah, bawa tabungannya, ya, bawa paspornya, ya, dalam sholatnya, dalam sujudnya, kemudian dalam doa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah penuhi semuanya, cukupkan semuanya untuk bisa berangkat melaksanakan umroh, ya. Karena tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejutan itu kemudian Allah juga berikan, ya. Tiba-tiba ada yang ngasih uang, yang nganterin uang 2 juta, tiba-tiba ada yang ngasih kerjaan, ya. Telepon pada waktu itu ada yang telepon dari Cibinong, ya, untuk mengerjakan apa gitu, kemudian dikerjakan dalam ya hitungan jam, ya, kemudian langsung ditransfer uangnya, dan banyak-banyak lah, ya, insya Allah luar biasa gitu. Tiba-tiba langsung pokoknya terkumpul 8 juta lunas, ya, termasuk kita berangkat, ya, ada bekal, ya, bekal secukupnya untuk di sana dan kembali lagi ke sini, ya. Dan ini menurut Al-Fakir, ya, sebuah tekad yang kuat untuk bisa berangkat. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua, ya. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Fatajawadu, ya, berbekalah kalian, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena itu sahabat sekalian, ya, sahabat semua bisa melaksanakan umroh, ya, tanpa melihat apakah sahabat mampu dari segi biaya ataupun tidak. Ketika Allah berkehendak, insya Allah Allah akan berangkatkan kita. Hanya tinggal kita, apakah kita pantas menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Karena itu kemudian upaya untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama, ya, luruskan niat semata-mata ibadah karena Allah. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Yang kedua, sertakan niat itu dengan komitmen. Kalau hanya sekedar niat, semua orang berniat, tanpa ada komitmen niat tidak akan terwujud. Ya, maka yang kedua komitmen untuk bisa berangkat. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Termasuk coba kita keluarkan apa yang kita miliki. Ya, uang berapapun, berikhtiar. Mulai dari cara cari brosurnya, cari travelnya,
konsultasi, ya, kemudian ngobrol dengan orang yang sudah berpengalaman umroh atau haji dan sebagainya. Ya, itu bagian dari ikhtiar komitmen kita. Yang ketiga, ya, pantaskan diri kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya? Mulai kita pelajari ilmunya, ya, ilmu-ilmu tentang umroh dan sebagainya, ya. Kemudian pokoknya semualah persiapan-persiapannya. Bila perlu kita siapkan paspornya, kita buat paspornya. Pun nggak ada salahnya paspor berlaku untuk 5 tahun gitu kan. Kemudian apapun hal-hal yang membuat kita pantas dia menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah doa. Ya. Doa, jangan lupa ya, kita senantiasa berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan, kita memintai doa dari orang-orang yang terbaik yang akan kita ajak, ya, terutama kedua orang tua kita, ya, kedua orang tua kita, ya, sahabat-sahabat kita, ya, kita mintai doanya, ya, karena doa, terutama doa-doa di saat kita tidak tahu, ya, tidak kita ketahui, ya, maka itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Termasuk kita juga mendoakan orang lain untuk bisa juga berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ya, insyaallah dengan seperti itu, dengan keyakinan yang kuat, ya, dengan tekad yang mantap begitu ya, membataskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bisa melaksanakan ibadah umroh. Demikian inspirasi umroh 100.000 rupiah. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan kita berdoa semoga kita bisa kembali melaksanakan ibadah haji dan umroh. Berbanyak membaca sholawat, ya. Salah satu sholawat yang bisa kita dawamkan adalah sebagaimana yang coba Al-Fakir contohkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna bihal hajjal baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyik. Coba kita dawamkan sholawat itu, insyaallah ya Allah akan memberikan kemudahan untuk bisa sampai ke tanah haram. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.